Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Sekti Novatu Kodwi Lestari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal PPKN kelas 12 yang merujuk pada 3 bab, yaitu bab hak asasi manusia, praktik perlindungan dan penegakan hukum, dan bab pelaksanaan pemerintahan good governance. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Hak yang melekat pada manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara dinamakan. Kita garis bawahi pada kalimat melekat pada manusia dan anugerah Tuhan. Nah, dua kalimat ini identik dengan hak asasi manusia, jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2, undang-undang yang mengatur tentang pengadilan HAM. Dari jawaban A hingga E kita bahas satu persatu. Jawaban yang A, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang HAM atau hak asasi manusia. Yang B, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur tentang pengadilan HAM. Yang C, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengatur tentang hak politik. Yang D, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur tentang hak ekonomi, hak sosial budaya. Kemudian yang E, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 mengatur tentang konvensi menentang penyiksaan. Selanjutnya nomor 3, salah satu penyebab pelanggar HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM antara lain, kita garis bawahi pada kalimat penyebab pelanggaran HAM. Dari diri pelaku. Dari diri pelaku atau dari dalam pelaku, jawaban A hingga E yang benar adalah D, sikap egois. Jawaban A, B, C, dan E merupakan dari luar pelaku. Penyebab pelanggaran HAM dari luar pelaku. Kemudian soal yang nomor 4. Upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, merupakan pengertian dari kita garis bawahi pada kalimat memberikan rasa aman. Memberikan rasa aman identik tentang perlindungan atau melindungi. Jadi jawaban yang benar adalah E, perlindungan hukum. Selanjutnya soal nomor 5. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan peran dari lembaga negara. Jawaban A hingga E yang benar adalah A, kepolisian. Selanjutnya nomor 6. Terbentuknya good government merupakan dampak dari adanya. Jawaban A hingga E yang benar adalah pemerintahan yang transparan. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-7. Berikut ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM internasional adalah, kita garis bawahi kata internasional. Internasional artinya dunia. Jadi jawaban A hingga E yang benar adalah D, invasi Amerika Serikat dan sekutunya kepada Irak pada tanggal 20 Maret 2003. Selanjutnya soal nomor 8. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan bahwa HAM harus dijunjung tinggi sesuai dengan Pancasila. Berikut ini hubungan antara nilai-nilai sila pertama Pancasila dengan HAM adalah
Ada kata sila pertama. Sila pertama itu merupakan nilai ketuhanan. Jadi jawaban A hingga E yang berkaitan dengan nilai ketuhanan adalah D. Mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya soal nomor 9. Dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran HAM sering terjadi. Dilihat dari perspektif Pancasila, pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tentu bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Hal ini sebagai bentuk implementasi pengamalan sila Jawaban A hingga E yang benar adalah E, sila kelima, yang berkaitan dengan nilai keadilan. Kemudian nomor 10, permufakatan atau persengkokolan secara sembunyi-sembunyi dalam melakukan tindakan melawan hukum sehingga merugikan pihak lain, masyarakat atau negara disebut. Jawaban A hingga E. Jawaban yang benar adalah B, kolusi. Jawaban A, korupsi, artinya adalah penyelewengan uang untuk diri sendiri atau orang lain. Sedangkan jawaban C, nepotisme, adalah pemberian jabatan kepada kerabat. Jadi jawaban yang benar adalah B, kolusi. Nah, itu tadi adalah contoh latihan soal PPKN kelas 12. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.